pendukung setia Tenovi selalu berada di barisan terdepan. Mantap. Mantap. Kami dari pendukung setia Tenovi selalu mendoakan Tenovi dimanapun berada. Lihat ruangannya mewah sekali. Ini Bang Icang sudah selesai menjalani proses operasi mata. Dan seperti inilah kondisinya ya. Dan kita bisa bayangkan Agus akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini kalau sebelumnya dia nurut apa kata Tenovi. Uang dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini karena baru habis operasi ya, jadi matanya diperban seperti itu. Dan saya yakin sih Agus dan keluarga menonton ini juga. Pasti mereka nonton. Saya sih berharap semoga ada penyesalan gitu ya, tapi nggak tahu juga. Coba kalau kita punya masalah, dawamkan zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam setiap malam minimal 100 kali. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Di situ wakafnya. Bukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tapi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Coba baca ini 100 kali minimal. Kalau maksimal nggak ada batas. Setiap malam minimal 10 malam untuk tepat sebelum tidur. Dan ini postingan di akun asli Bang Icang. Di postingan ini secara khusus Bang Icang dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada Tenovi. Dan sudah pasti membuat Tenovi itu terharu. Ada apresiasi yang diberikan oleh Bang Icang dan keluarga kepada Tenovi atas kebaikan dari Tenovi, atas kebaikan dari para donatur yang memberikan sebagian rezeki mereka lewat Tenovi untuk selanjutnya diberikan kepada Icang dalam rangka pengobatan mata. Alhamdulillah selesai operasi. Terima kasih Novi Pratiwi sudah menyempatkan waktu untuk menemani saat proses operasi berlangsung. Ada ucapan terima kasih karena Tenovi sudah menemani Bang Icang. Kalau Tenovi pun nggak menemani Bang Icang pada saat proses operasi, ya Bang Icang tetap saja akan mengucapkan terima kasih kepada Tenovi karena sudah dibantu mencarikan donasi. Apalagi ini kebaikan Tenovi itu double. Sudah dicarikan donasi, ditemani lagi pada saat proses operasi sedang berlangsung. Dan di sini ada ucapan terima kasih. Ini namanya orang yang tahu diri, tahu terima kasih. Lihat nih, sebentar lagi kondisi Bang Icang akan pulih seperti semula. Ini karena baru selesai menjalani proses operasi. Makanya kondisinya seperti ini, dan itu ada obat-obatan yang diminum untuk mempercepat penyembuhan kedua mata dari Bang Icang. Yang sebelah masih sibuk wawancara sana sini didampingi sales regulator gas. Masih sibuk wawancara guys. Si Agus dan PH-nya itu masih sibuk wawancara. Padahal sudah jelas-jelas uangnya sudah habis untuk para pengungsi di Nusa Tenggara Timur sana. Tapi dia masih memperjuangkan. Oke Gus, kita tunggu langkah apa sih yang akan diambil oleh Agus. Kok kemarin sampai kecolongan sih nolongin yang Ono? Sebenarnya bukan kecolongan, karena Tenovi membantu orang yang membutuhkan bantuannya, tidak pandang bulu. Siapapun yang ingin minta bantuan, ya pasti Tenovi akan siap untuk membantu. Kemarin kan anaknya Wawa yang minta tolong kepada Tenovi. Dan karena melihat kondisi dari Agus, makanya Tenovi tergerak hatinya gitu loh untuk
memberikan pertolongan. Tapi pada kenyataannya justru berbeda. 100% aku yakin Bang Icang bisa melihat lagi. Amin, kita aminkan karena tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan bisa saja mujizat itu terjadi ya untuk kedua mata Bang Icang. Lihatlah, ada doa-doa yang terbaik untuk Bang Icang. Berbeda dengan doa-doa netizen kepada Agus. Beda jauh. Karena netizen bisa menilai mana orang baik, mana yang tidak, mana orang yang tahu berterima kasih, dan mana yang tidak tahu berterima kasih. Pesan buat Novi, jangan gampang percaya kepada manusia. Nah, ini masalahnya. Teh Novi kan bukan ahli membaca pikiran orang. Jadi Teh Novi nggak bisa tahu dong, oh orang ini kurang baik, orang ini baik. Karena didasarkan kepada ketulusan, maka Teh Novi nggak ada istilah milih-milih gitu loh untuk membantu orang lain. Tapi lewat kasus Agus donasi ini, Teh Novi lebih bijak lagi mungkin ya untuk memutuskan orang ini pantas untuk dibantu atau tidak. Bahkan ada sebuah VT saya pernah nonton yang menyarankan kepada Teh Novi, atau istilahnya memberikan solusi gitu loh guys. Jadi kalau bantu orang itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya orang itu nggak punya untuk beli makan, beli minum, ya Teh Novi jangan ngasih uang, tapi menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan atas apa yang diperlukan. Beliin makanan, minuman. Kemudian kalau orang itu nggak punya tempat tinggal, ya mungkin Teh Novi bisa mencarikan uang donasi dan dicarikan tempat tinggal yang layak mungkin untuk mereka. Bagi orang yang lagi sakit, ya Teh Novi nggak perlu ngasih uang, tapi langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan sesuai dengan sakit yang diderita. Ya mungkin seperti itu ya cara-cara yang bisa dilakukan oleh Teh Novi. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya, semua bisa jadi kemungkinan. Sekarang gini nih, jadi banyak yang menanyakan seperti itu. Jadi aku jelaskan sedikit ya. Jadi dosis itu nanti kalau misalnya Agus sudah selesai, udah sembuh, nanti Agus mau diajak jalan-jalan ke keliling Dunia lah. Yang namanya keliling dunia itu bukan gimana ya bilangnya ya, Kan kita udah sampaikan bahwasannya kita keliling dunia itu bukan keliling dunia yang bermewah-mewah. Backpacker. Kita yang jalan backpack aja, tapi kok nggak minus-minus banget juga ya, Gus. juga ya, keliling kolam aja udah keliling dunia. Jadi keliling taman, kita keliling dunia aja. Kita mampir dari satu negara ke negara lain. Misal kita ke Kuala Lumpur, nanti Kuala Lumpur kita datangi wilayah Kuala Lumpur bagian-bagiannya kan. Kemudian nanti Malaysia juga gitu kita datangin. Emang Kuala Lumpur dan Malaysia beda negara? Vietnam juga gitu kita datangi itu bagian kota-kotanya. Nanti kita kemana lagi gitu. Nanti kalau misalnya udah 5-6 negara kita capek, pulang dulu ke Indonesia. Pulang nanti terbang lagi, tembak lagi di mana mau mulainya lagi di Thailand. Pokoknya nanti biayain ya kitanya ya. Ya nanti kita nggak usah bicara tentang biaya. Kalau kita udah punya rencana, insya Allah biayanya mengikuti, Gus. Oh gitu. Itu aja. Kalau saya sih dari dulu selalu punya cita-cita, punya keinginan tuh emang kadang-kadang agak ini sih memang ya. Nggak apa-apa. Tapi kan umum kan jadinya hari ini kan. Itu namanya kita cita-cita kita, mana tahu nanti dijabah sama Allah tiba-tiba dikabulkan kan. Wah, udah bisa keliling dunia kita. Ya harus gimana mau keliling dunia, lihat aja nggak bisa. Wah, walaupun nggak bisa ngeliat, tapi kan bisa merasakan. Bisa merasakan. Di Eropa, ini ada keadaan di Amerika. Kan bisa tahu Suara-suara masyarakat. Kalau ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam, terus ke Bangkok itu kan nggak ada visa, jadi gampang. Yang penting punya paspor, tinggal terbang aja. Seperti punya uang, Bu. Terbang aja, udah enak. Nah, yang agak berat memang ke negara yang harus ada visanya, harus ada izinnya dulu. Nah, itu harus dia urus dulu, Gus. Nah, itu makanya tadi saya bilang step by step. Kata Bu Sisi, nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa terjadi. Ya memang betul. Kita semua pasti setuju akan hal itu. Tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti akan terjadi. Yang penting ada niat dan usaha, pasti itu akan terwujud. Ketika Agus bertanya kepada Ibu Sisi, nanti Agus diajak ya Bu. Terus ada pembahasan soal uang, biaya untuk keliling dunia. Kata Bu Sisi, soal uang jangan dipikirin dulu Gus. Kalau kita sudah punya niat, kalau kita sudah punya rencana,
nanti uang itu akan datang dengan sendirinya. Nah, saya penasaran nih, Agus nanti bisa dapat uang dari mana? Karena pastinya belum tentu Ibu Sisi yang menanggung 100% kebutuhan Agus atau biaya Agus selama perjalanan ke luar negeri. Apalagi ini keliling dunia 60 negara. Walaupun hanya sekedar backpacker ya, maksudnya bukan keliling dunia atau liburan mewah, tapi tetap saja dong mengeluarkan biaya yang besar. Biaya tiket pesawat, kemudian penginapan di setiap negara yang disinggahi, pasti kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum lagi nanti Agus pasti akan ngajak salah satu atau 2 orang anggota keluarga. Kan nggak mungkin Ibu Sisi sama Agus berangkat berdua, nggak mungkin. Agus kondisinya sudah tidak bisa melihat. Kan nggak mungkin Ibu Sisi terus yang megangin Agus pada saat keliling kota di negara-negara yang disinggahi. Kan nggak mungkin, pasti kan harus ada orang lain, istrinya atau Wawa, udah pasti itu. Lama kelamaan belum juga terrealisasi, dan tiba-tiba si Agus ini bertanya kepada Bu Sisi, Bu Sisi, mana janjinya ngajakin Agus keliling dunia? Mana? Bu Sisi jangan bohong, Ibu Sisi jangan jadi penipu. Takutnya nanti persis dengan apa yang diucapkan Agus kepada Teh Novi. Takutnya loh, karena manusia bisa berubah ya. Apalagi Ibu Sisi ini sudah sering gitu ya menjanjikan Agus untuk keliling 60 negara.